Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini pribadi akan menyampaikan perihal tentang membangun kesadaran yang disembah dan yang menyembah. Bangunlah kesadaran itu bahwa kita inilah yang menyembah, dan tanamkan kesadaran itu untuk mengetahui siapa yang disembah, untuk paham siapa yang disembah. Nah, ini adalah suatu problematika yang pelik dalam berketuhanan. Tapi tidak pelik bagi yang sudah menjalani atau melakukan. Paham dan dipahamkan siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, maka sering terdengar dengan bahasa sembahyang dalam arti harfiah atau logika. Sembahyang, sembah yang satu, sembah yang esa, maka sembahyang. Nah, tapi di dalam kajian ilmu ma'rifatullah ada suatu kalimat, yaitu sod lamta, maka terjadilah sholat. Nah, gimana itu sholat, dan siapa yang sholat dan siapa yang disolati? Nah, itu pertanyaan juga, tapi jawabannya pelik, namun tidak pelik bagi yang sudah melakukannya. Nah, maka bangunlah kesadaran untuk memaham dan dipahamkan siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Nah, cukup kita sadari dan menyadari bahwa kita ini adalah sang penyembah, bukan yang disembah. Nah, maka dalam arti sod lamta, yaitu sod bangsa ucapan kalau bahasa saya. Nah, lam ya, yaitu perasaan atau niat di dalam kolbu kita, tak, maka itulah pikir. Pikir ada satu gerakan, maka kolbi pikli itulah pilar dari sod lamta, itulah pilarnya tiga juga. Kolbi pikli, koli bang saling ucapan, kolbi yaitu tempatnya kita berniat atas kehendak Allah. Pikli adalah gerakan, yaitu af'al atau perbuatan Allah. Maka jamaahkan, maka di situ sering kita dengar Islam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sebenarnya yang jamaah itu yang mana? Yang banyak-banyak sebenarnya. Pada hakikatnya yaitu kolbi pikli. Jamaahkan ucapan kita karena ini kalamullah. Niat kita karena Allah dan lurus kepada Allah. Gerakan kita ini adalah afalnya, perbuatan Allah. Nah, kolbi pikli. Siapa yang sholat? Darman yang sholat? Bukan. Anda yang sholat? Bukan. Semuanya adalah perbuatan Allah. Maka sadari, inilah yang disebut menyembah. Dan ada yang disembahnya. Menyembah itu adalah kita memasrahkan semua perbuatan atas kehendak Allah. Apa saya yang berbuat? Apa Anda yang berbuat? Apa kita yang berbuat? Tidak, jawab. Semuanya Allah yang berbuat. Karena sering terdengar ya di kajian ma'rifatullah ada af'alullah. Itulah perbuatan Allah yang harus kita sadari. Nah, setelah membangun dan terbangun siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, maka yakini semua itu adalah Allah Ta'ala dengan hakikatnya
kita menyembah zat laisa kamitslihi syai'un, Allah yang tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Nah, selama kita masih menyembah sesuatu, berarti itu bukan sholat, bukan sembahyang, tapi penyembahan. Nah, penyembahan itu namanya menyembah berhala. Berhala yang mana? Secara johir patung bahasa saya, tapi ada yang lebih hakikat, yaitu alam pikiran, imajinasi, gambar. Ketika kita sholat, gambar, ada macam-macam bayangan, pikirannya kemana-mana jalan. Apakah itu sholat? Bukan. Apakah itu sembahyang? Bukan. Itu jalan-jalan. Maka tanamkan kesadaran, bangun kesadaran. Yang menyembah dan yang sembah tetap satu. Kuncinya yaitu sadar Allah. Sadari semuanya itu Allah, semuanya kehendak Allah. Maka ketika sudah terbangunnya kesadaran dan dipahamkan atas siapa yang disembah, serta dipahamkan siapa yang menyembah, tetap kita sebagai makhluk ciptaannya, kita adalah adami, yaitu manusia atau insan ataupun khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Kita adalah sebagai pelayan, kita adalah sebagai pengabdi. Maka tanamkan, bangun kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima Allah, menerima ilhamnya Allah, menerima takdir Allah, dan menerima kehendak Allah. Itulah membangun atau terbangunnya kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah. Maka disitulah akan mengenal dan akan dipahamkan siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Dengan bahasa lain, sembahyang, sembahyang satu, sembahyang esa, sembahyang tunggal. Dengan bahasa marifatullah adalah sholat. Dengan bahasa nawanya sod lam ta. Dengan 3 pilar hakikatnya koli kolbi fikri. Sadari semua itu adalah ketentuan Allah dan kehendak Allah. Ketika kita dipahamkan dengan koli kolbi fikri, maka tidak ada kita, yang ada hanya Allah. Maka sadari, itulah yang disembah dan itu juga yang menyembah. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi sendiri dan bermanfaat bagi sahabat serta kawan, teman, sesama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Wassalamualaikum bitaqwallah. Akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus pada Allah dan sadar Allah.